saya menyatakan mendukung untuk pembatalan dan penundaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka dengan lantang membeberkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI tahun 2021 saat mengikuti rapat paripurna DPR RI pada Selasa 4 Juni lalu. Rieke menyoroti pengembalian dana tapera senilai Rp567,5 miliar ke pensiunan PNS yang belum terlaksana. Temuan BPKRI, pertama, terdapat 124.960 orang pensiunan peserta tapera karena meninggal dan pensiun sampai triwulan ketiga 2021 belum menerima pengembalian dana tapera sebesar Rp567,5 miliar. Dengan tegas, Rieke juga mengajukan sejumlah rekomendasi atas kebijakan tapera yang menuai kritik. Mulai dari pemeriksaan bank kustodian yang ditunjuk OJK untuk investasi BP Tapera, hingga meminta untuk mengusut tuntas terkait dana fiktif senilai Rp1 triliun yang termasuk dana tapera. Meminta BPKRI melalui pimpinan DPR RI melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait: pertama, pengelolaan dana tapera dan biaya operasional BP Tapera 2020 sampai 2023 di seluruh provinsi, jangan hanya di 7 provinsi. Kedua, meminta BPKRI melalui pimpinan DPR RI melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait dana baper tarum PNS senilai 11,8 triliun milik kurang lebih 5,4 juta peserta yang pada Desember 2020 dialihkan ke BP Tapera. Meminta Bank BPKRI melalui pimpinan DPR RI agar melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait bank kustodian yang telah disetujui OJK, yaitu Bank BNI, Bank BJB, Bank Sumut Syariah, Bank Nagari, Bank Kalitimtara dalam kaitan pengelolaan dana investasi dan dana tapera. Mendukung Kejaksaan Agung dan KPK untuk mengusut tuntas terkait dana fiktif senilai kurang lebih 1 triliun termasuk juga dana tapera. Sementara terkait temuan BPKRI, Komisioner BP Tapera Heru Pudio Nugroho menyebut temuan tersebut sudah ditindaklanjuti dan sudah diselesaikan. Temuan BPK atas tahun audit 2021 telah ditindaklanjuti ya, oleh BP Tapera, dalam artian semua hak kepesertaan yang menjadi substansi temuan sudah kita kembalikan ke peserta penerima hak setelah kepesertaannya berakhir, yang ASN yang pensiun ya. Secara keseluruhan ya, semenjak BP Tapera beroperasi hingga 2024 saat ini, BP Tapera telah mengembalikan tabungan perumahan rakyat kepada 956.799 orang PNS pensiun atau ahli warisnya dengan total nilai sebesar Rp4,2 triliun. Meski mendapat banyak kritik dan penolakan dari masyarakat, nyatanya pemerintah tidak akan menunda program yang digadang-gadang untuk kepentingan rakyat tersebut. Tapera ini tidak akan ditunda, memang belum dijalankan. Kita masih ada waktu sampai dengan tahun 2027. Jadi ada kesempatan untuk konsultatif, nggak usah khawatir ya. Tapera akan berjalan untuk ASN yang 0,5% dari APBN itu setelah ada Kepmen Kementerian Keuangan. Selanjutnya untuk para pekerja yang swasta maupun mandiri itu setelah ada Kepmen dari Menaker. Ya, apa itu? Peraturan ya, keperaturan dari Menteri Tenaga Kerja. Muldoko juga mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir dengan dana yang akan dikelola oleh BP Tapera. Pasalnya, semua akan diawasi oleh Komite Tapera yang melibatkan sejumlah menteri. Komite Tapera yang akan melakukan pengawasan pengelolaan Tapera, ketuanya adalah Menteri PUPR dengan anggota
Menteri Keuangan, Menaker, Komisioner OJK dan profesional. Dengan dibentuknya komite ini saya yakin nanti akan pengelolaannya akan lebih transparan, akuntabel, nggak bisa macam-macam, ya, karena semua bentuk-bentuk investasi yang akan dijalankan akan pasti akan dikontrol dengan baik, minimum oleh para komite dan secara umum oleh OJK. Dalam kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudio Nugroho menyebut Tapera merupakan upaya pemerintah untuk menghimpun dana masyarakat supaya dapat menyediakan rumah layak dan terjangkau berasaskan gotong royong. Jadi kenapa harus ikut nabung? Ya tadi prinsip gotong royong di undang-undangnya itu. Pemerintah, masyarakat, yang punya rumah, bantu yang belum punya rumah. Semua membangun. Yang sudah punya rumah, ya dari hasil pemungutan tabungannya sebagian digunakan untuk mensubsidi biaya KPR bagi yang belum punya rumah. Jadi kalau hanya mengandalkan pemerintah saja, nggak akan mengejar sampai kapan backlognya mau selesai. Makanya perlu ada grand design dengan melibat sertakan masyarakat untuk bersama-sama pemerintah bareng-bareng. Sementara pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebut gaduh kebijakan Tapera terjadi karena adanya potongan terhadap gaji pegawai. Selain itu, Agus juga menilai masyarakat terkena prank presiden. Ya, kalian di-prank sama presiden aja. Kenapa saya bilang di-prank? Karena pengumuman ini kan peraturannya belum lengkap. Maksudnya peraturan pelaksanaannya berupa peraturan menteri, kayak peraturan badan pemerintah yang lain, ini baru PP. Jadi, tapi sudah ribut. Karena apa? Di situ ada iuran yang harus dibayar. Baru disebut 3%, kemudian 5% bunganya. Terus di mana tempatnya? Tanahnya boleh nggak tanah sendiri? Kalau tanah sendiri boleh nggak renovasi? Kalau saya sudah punya rumah, iurannya dibuat apa? Apa jangan-jangan dipakai subsidi yang lain? Padahal subsidi itu tugasnya pemerintah. Jadi belum jelas. Kita di-prank aja sama presiden. Iuran Tapera yang memungut 3% dari penghasilan bulanan pegawai menambah berat beban masyarakat menengah ke bawah. Tim Anyusfile bertemu dengan salah seorang pekerja yang hidup dengan upah gaji minimum. Bagaimana ia bertahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya jika kelak gajinya harus kembali dipotong oleh iuran Tapera? Selengkapnya hanya di Anyusfile sesaat lagi.